Oke, teman-teman di Badan Luar Biasa Komunitas Ratu Nisa di seluruh Indonesia. Ini bersama saya Profesor Slamet Supriyadi. Jadi Prof. Slamet Supriyadi ini memiliki rumpun keilmuan yang sebidang dengan saya. Jadi rumpun keilmuan kepakaran keilmuannya itu bidang pragmatik seni rupa. Jadi dalam bidang pragmatik seni rupa ini menurut Pak Pri ini betul-betul memiliki karakteristik implikatur yang setiap lukisan itu memiliki implikatur non verbal, tetapi dalam karya-karya tertentu kan ada verbalnya juga. Nah, ini yang tentu akan kita lihat kajiannya nanti berbagai ragam. Nah, kita akan bincang dengan Mas Slamet Supriyadi sing Jos Gandes. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat? Iya, Jos Gandes. Jadi ini Mas Pri ini dari Prodi Pendidikan Seni Rupa yang senantiasa memiliki pilar kedekatan dengan keilmuan seni rupa, tapi dilihat dari perspektif pragmatik. Kan ada satu lagi yang non verbal itu dari semiotik. Nah, jadi beliau ini mengelaborasi antara semiotik dengan pragmatik dalam pengembangan keilmuan seni rupa. Gimana Mas Pri? Kalau sudut pandang lukisan atau karya seni yang dilihat dari sisi pragmatik maupun semiotik, gimana Mas? Cerita Mas. Ini Mas Ramadi. Iya. Jadi kenapa saya memilih bidang pragmatik seni rupa? Karena ya, Oke, gimana Mas Ri? jadi latar belakang saya kan S3-nya kan linguistik. Betul. Tapi sejak mulai semester 1 sampai membuat disertasi, saya fokuskan ke karikatur itu. Oh iya. Karena apa? Karikatur itu selain ada verbal, juga ada non verbal. Nah, yang verbal itulah yang saya kaji secara pragmatik, baik dari konteks, kemudian juga indikatornya, daya pragmatiknya, itu sudah termasuk di dalam karya seni yang non verbal pun itu saya kaji secara pragmatik. Pertama, karena setiap pembuatan karya seni itu pasti dilatar belakangi dengan konteks munculnya ide seniman itu. Kemudian dari misalnya lukisan aja lah, lukisan itu kan misalnya ada warna, ciri khas atau karakter senimannya, itu bisa saya lihat dari segi misalnya latar belakang kemudian simbol-simbol yang ada di dan itu diungkapkan secara verbal dari secara verbal. Dan dari yang sudah saya lakukan, misalnya meneliti karya lukis Joko Pekik misalnya gitu ya. Betul. Nah, Joko Pekik ini kan punya latar belakang tertentu untuk menciptakan karya seni. Pertama, dari background knowledge Joko Pekik itu dulu kan kategori dia mencipta itu berdasarkan sosionya, sosiokulturnya sosiokultur Mas Joko Pinurbo ya. Nah, dari situ saya cari konteks munculnya karya Joko Pekik ya. Nah, dari munculnya itu kenapa? Oh, begini. Nah, setelah itu saya cari selain konteksnya, dia juga di dalam suatu lukisan itu tidak hanya sekedar apa ya yang terlihat di luarnya, tapi artinya ada implikatur, di dalam lukisan itu ya. Nah, sehingga seorang penonton atau penikmat seni itu bisa memperanggapkan. Maka disinilah yang ingin katakan Mas Pri, ada implikatur dan peranggapan yang didukung oleh konteks lukisan itu. Nah, gitu ya Mas Pri ya. Kenapa dalam lukisan itu implikasi-implikasi yang ada di coraknya aja, misalnya dia kenapa milih warna kok cenderung coklat misalnya, nah itu pasti dilatar belakangi oleh konteks si pelukisnya, senimannya. Kemudian juga di dalam lukisan itu pasti ada daya pragmatiknya. Jadi daya pragmatik kan pengaruh dari apa yang dilihat terhadap para apresiatornya. Jadi punya nilai pengaruh apa sih misalnya? Artinya lebih pada fungsinya apa? Atau daya pragmatik itu bisa dilihat dari fungsi atau ketika penonton melihat lukisan ini, karya ini, itu kita nonton apa itu? Termasuk kira-kira kita melihat gelang ini, Mas Pri lihat apa? Iya, betul. Itu dari sisi seni memang menarik sekali teman-teman. Jadi daya pragmatik yang di situ, misalnya karya Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng itu ya. Betul.
itu daya pragmatiknya sangat tinggi sekali, terutama bagi generasi muda. Betul, betul. Itu apa sih kok? Dia ada nilai-nilai filosofis Iya, ya, nilai filosofis ya. Misalnya celeng itu apa, karakter celeng, oh dia serapa, bagus dan motor dan lain-lain. Iya. Dari konteks penciptaan ternyata Joko Koke itu mengekspresikan kekesalannya. Iya. Tanda petik kekesalannya. Lewat karyanya. Iya. Kekesalannya terhadap era Orde Baru dulu. Iya. Nah itulah yang menarik, pragmatik Betul, itu betul. selalu saya berikan ke mahasiswa, Iya. sangat bagus. Betul. Selain dia bisa secara semutik, Iya. tanda-tanda tertentu, Betul. dia juga nanti kalau ada Maknanya, makna yang tertentu, secara verbal ya. itu Oke. bisa diuraikan secara Iya. lebih rinci. Oke. Maka saya sekarang kan ngajar semutika juga. Iya. Nah itu saya sisipkan. Iya. Jadi kalau mahasiswa ingin meneliti secara semutik, harus ada unsur pragmatik. Misalnya Iya. konteksnya itu yang penting. Betul. Iya. Maka ke depan Mas Pri, saya kira ilmunya Mas Pri ini akan lebih eye-catching, lebih seksi dalam keilmuan. Seperti yang saya sarankan dulu, Mas Pri mulai nanti mengembangkan untuk buka lahan-lahan baru. Kombinasi ilmu saya dengan Mas Pri, kita kembangkan nanti buka sawah baru namanya semiopragmatik. Ya. Sehingga nanti itu kan anak didik Betul, kita betul. nanti akan lahir generasi-generasi berikutnya untuk nanti mengembangkan semiopragmatik, ada religiopragmatik, ada semio-religiopragmatik, dan juga ada psikopragmatik, psikosemiopragmatik. Keren. Artinya kalau nanti saya dan Mas Pri terus kita kembangkan dari berbagai keilmuan ini, insya Allah nanti anak-anak didik kita terus akan bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, sehingga pola pengembangan kita itu ketika kita bicara masalah linguistik fungsional itu kita lihat dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Sedangkan kalau kita linguistik struktural itu kita lihat dari diadik, bentuk, dan fungsi. Maka dimensi inilah yang ingin kita tularkan pada mahasiswa kita ya Mas Pria, agar nanti semua bisa bersinergi, terus bisa membuka ruang-ruang kesemestaan, dan akhirnya kita terus mengembangkan sayap-sayap kembangan keilmuan pragmatik dan juga semiotik, sehingga semiopragmatik akan menjadi pengembangan ke depan. Sampai jumpa teman-teman hebat luar biasa dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Tetap bersama saya dengan Mas Pri untuk melihat, mengedepankan dan juga mengkaji kajian pragmatik dan semiopragmatik. Just Gandos Pos. Just Gandos.